I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but Selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mulai IMPA kita. Sebelumnya yuk, sapa yang di rumah dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Stevi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sebelum kita mau masuk IMPA kita hari ini, sebelumnya kita angkat lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Ya, kita mau angkat satu buah pujian dari Terbit Matahari. Sambil tepuk tangannya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi.
masih dalam sikap berdiri, kita akan berdoa. Yuk kita berdoa, yuk tutup mata. Kakak gak akan mulai kalau kalian belum tutup mata semua. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kakak Togar akan pimpin doa pembukaan. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan boleh bangun kami di pagi yang cerah, di pagi yang indah. Sekarang kami ingin mulai IPA kami, biarlah kami bisa disiplin, bisa duduk diam, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan, hadirlah di tempat kami, dan bimbinglah ibadah kami. Hanya dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita akan baca Mazmur. Tapi sebelumnya, aku mau adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Yuk. Kakak hitung sampai 10. Ya, 1, 2, 3, 10. Oke, sekarang Mazmur kita buka dari Mazmur 44 ayat 4 sampai ke 5. Nanti dibantu sama Kak Stepi ya. Tadi kita akan baca Mazmur kita dari Mazmur 44 ayatnya yang keempat dan kelima. Kak Tepi ntar baca ayat yang keempat dan Kak Togar ntar baca ayat yang kelima. Oke, gantian berarti ya. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Oke, ayat kelima, Kak Togar baca ya. Ayat kelima, Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Oke, adik-adik, kita responi Mazmur ini dengan lagu Yesus Pokok. Pasti masih hafal kan Yesus Pokok kan? Oke, ayo Kak Tepi, Yesus Pokok. Pakai gaya ya adik-adik ya. Ya, adik-adik semua pakai gaya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa nih? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Siapa adik-adik? Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi siapa kali ini ya Kak firman Tuhannya ya Kak? Siapa Kak Togar? Siapa ya adik-adik, ada yang tahu nggak? Daripada penasaran kita panggil ya. Karya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Karya. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Begitu adik-adik, siapkan Alkitabnya. Buka dari Hakim-Hakim 1. Hakim-Hakim 1. Hakim-Hakim itu di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama ya. Lama Kak. Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai dengan 7. Oke. Sudah dibuka semua kitabnya? Oke, kalau sudah dibuka biarkan Alkitab tetap terbuka dan kita berdoa. Kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah dibolehkan, kami diberi kesehatan dan kami dapat beribadah kepadamu. Sementara Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin agar kami semua dapat mengerti maksud dari firman Tuhan. Berkati juga Karya Tuhan yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Karya akan bacakan ayat firman Tuhan hari ini, yaitu dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop keadaan orang Israel setelah Yosua mati.
Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diujikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diujikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kala orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangannya dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman kita. Adik-adik, pernah dengar cerita tentang Yosua? Siapa yang pernah dengar cerita tentang Yosua di sini? Oh, banyak ya. Nah, Karya mau kasih tahu, Kak Karya mau ingatkan kalian lagi, Yosua itu merupakan panglima dan pemimpin yang hebat. Ya, kalian tahu panglima? Panglima itu yang biasa memimpin perang ya. Nah, Yosua tersebut adalah merupakan panglima dan pemimpin yang hebat. Ia berhasil memimpin bangsa Israel untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita ini dibilang setelah Yosua meninggal, bangsa Israel itu merasa kehilangan seorang pemimpin yang mampu membimbing mereka. Nah, sekarang kalian mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu tidak arti kata pemimpin? Hah? Pasti di sekolah diajarkan ya, arti kata pemimpin itu apa? Pemimpin itu orang yang memimpin atau orang yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal. Ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan di sekolah adik-adik ada pemimpin di kelas, itu namanya ketua kelas. Nah, itu pemimpin adik di sekolah. Nah, kalau Karya tanya lagi, kalau pemimpin di negara kita namanya apa? Yo, namanya apa? Presiden ya. Betul sekali. Pemimpin negara kita itu namanya presiden. Nah, kalian tanya lagi nih, kalau pemimpin di gereja kita namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Pemimpin di gereja kita namanya apa? Pendeta. Iya, betul, pendeta. Atau sering disebut juga apa? Ketua Majelis Jemaat ya. Kalau di GPIB sering dikenal sebagai Ketua Majelis Jemaat atau KMJ. Yaitu. Nah, sekarang kalian tanya lagi, kalau pemimpin di dalam keluarga kalian namanya, ada yang tahu? Namanya apa? Kepala keluarga. Itu biasanya siapa? Itu papa. Nah, kalau misalkan di rumahnya papaku udah nggak ada Karya, adanya mama. Bisakah mama dibilang kepala keluarga? Bisa adik-adik ya, menggantikan sosok seorang ayah atau papa. Ya. Nah, sekarang kalian tanya lagi, pemimpin di lingkungan kalian. Ayo. Dia tahu nggak pemimpin di lingkungan kalian itu apa? Nah, RT. Iya, yang suka Pak RT, saya mau minta surat pengantar nih untuk bikin KTP. Oh, kan itu pemimpin di lingkungan kalian. Atau yang lebih tinggi lagi adalah RW. Ada yang lebih tinggi lagi, abisnya RW apa? Lurah. Nah, itu urutan-urutan pemimpin. Nah, sekarang kalian mau tanya, itu tadi sebagian
contoh pemimpin yang ada yang atau kita kenal. Kira-kira apakah pemimpin itu harus memegang sesuatu hal, sesuatu yang kayak presiden itu kan hal besar ya, memimpin suatu negara. Lurah hal besar. Apakah hanya hal-hal tersebut saja yang disebut pemimpin? Boleh nggak misalkan hal-hal kecil dalam diri kita? Nih, karya mau adik-adik, diri kita sendiri bisa nggak dikatakan pemimpin? Yo, tapi kan aku nggak punya jabatan ketua kelas di sekolah. Aku kan nggak punya jabatan apa-apa. Apakah pemimpin itu harus mempunyai jabatan? Tidak ya adik-adik ya. Nah, kita sendiri bisa menjadi pemimpin. Untuk siapa? Untuk siapa adik-adik? Untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita memimpin diri kita sendiri. Bagaimana sih Kak caranya memimpin diri kita sendiri? Ada yang tahu nggak adik-adik? Bagaimana caranya kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri? Yang pertama, caranya. Kalau adik-adik di rumah itu ya punya binatang peliharaan, adik-adik itu menjadi pemimpin, yaitu bertanggung jawab atas binatang peliharaan adik-adik. Contohnya, adik-adik memberi makan hewan peliharaan adik-adik, merawatnya, ya. Jadi jangan punya binatang peliharaan dibiarin begitu aja. Itu namanya adik-adik tidak bertanggung jawab. Adik-adik belum bisa menjadi pemimpin di dalam diri adik-adik. Lalu apa lagi? Kira-kira? Ayo, contoh hal kecil. Kalau adik-adik lagi main, ya, habis main, mainannya harus dibereskan, ya. Jadi itu contoh sebagian kecil kalau adik-adik itu bisa menjadi pemimpin atas diri adik-adik sendiri. Atau misalkan sudah waktunya mandi, ya adik-adik harus mandi, gitu. Nah, hal yang paling utama dalam diri adik-adik yang harus kalian pimpin diri adik-adik itu, yaitu adik-adik menjaga diri adik-adik supaya sehat. Dengan apa? Tidak jajan sembarangan, tidak makan makanan yang tidak bergizi, ya. Jadi adik-adik jika ingin menjadi pemimpin yang benar, yang besar, adik-adik harus memulai dari yang terkecil dulu. Adik-adik harus mulai dari diri kalian sendiri. Ya adik-adik ya. Jadi seperti Yosua, dia menjadi panglima. Sebelum dia jadi panglima, dia menjadi pemimpin diri dia sendiri dulu. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kan firmannya tentang pemimpin. Kalian mau ingatkan nih adik-adik, minggu kemarin itu Kakak Wati itu memberikan tugas, tapi sampai hari ini hanya beberapa anak yang mengumpulkan atau menyerahkan tugasnya melalui foto dan video, ya. Nah, adik-adik, hari ini Karya akan memberikan tugas yang sangat mudah untuk kalian, ya. Tugasnya mudah nih, nggak perlu buat ini, nggak perlu buat itu. Adik-adik tinggal men-share YouTube IMPA PLKPA GPIB Tugu ke teman-teman adik-adik yang nggak punya linknya nih. Kan pasti ada nih teman-teman yang mungkin orang tuanya tidak ada di grup PLKPA GPIB Tugu. Nah, adik-adik bisa kasih ke mereka ya. Jadi mereka bisa nonton, atau adik-adik ajak teman kalian yang nggak pernah nonton IMPA PA, itu bisa ajak, yuk nonton yuk, kita IMPA di GPIB Tugu ada kok, PA-nya masih berjalan kok, masih ada ibadahnya melalui YouTube dan Zoom. Ya, PR-nya itu aja. Nanti saat kalian minggu depan pada IMPA minggu depan, tugasnya itu kalau kalian sudah mengajak teman kalian nonton sama-sama, kalian foto, minta tolong mama papa untuk fotoin ya. Kalian waktu mengikuti IMPA bersama teman kalian. Oke, tugasnya gampang kan ya? Nggak perlu yang macem-macem. Oke, adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, Kak Togar bisa bantu Karya untuk nyanyi sama-sama. Boleh Kak Karya. Ayo, mana musiknya Kakak? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
ya. Ya, lipat tangannya adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati pemimpin bangsa negara kami dari mulai presiden sampai yang paling terbawah RT RW. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan roh kebijaksanaan atas mereka, tetapi pemimpin dari setiap segi kehidupan warga negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan di negara kami ini, kiranya Tuhan yang tahu setiap keberadaan aparat negara di negara kami ini, Tuhan memberkati setiap jadi lelah mereka. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang kami alami di negara ini, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya terhadap negara kami Indonesia. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati para pendeta yang ada dalam gereja kami, Bapak Pendeta Edi Rade dan Bu Pendeta Stella Mandagi, kiranya Tuhan memberkati mereka dan berkati keluarga mereka, kiranya kasih karunia Tuhan boleh mengalir terus atas mereka, beri mereka kesehatan dan memberikan mereka kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas mereka di gereja. Tuhan juga memberkati para diaken, penatua, karyawan kantor, sapam, pastor yang terlibat di dalam kegiatan gereja kami. Tuhan memberkati setiap segi kehidupan mereka dan Tuhan yang paling tahu setiap keberadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ke 6 pelkat yang ada, setiap pengurus, setiap keanggotaannya. Tuhan yang boleh memberkati setiap ke 6 pelkat yang ada, beserta komisi-komisi yang ada, Tuhan juga memberkati. Juga Tuhan tak lupakan berdoa untuk setiap panitia yang ada di dalam gereja kami. Tuhan, setiap panitia yang boleh bekerja, itu boleh bekerja turut dengan perintah Tuhan dan mereka boleh melakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang boleh ada, yang mungkin saat ini jemaat atau adik-adik lain kami yang sedang sakit, Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PLKPA ya Tuhan, terutama untuk kakak layan yang ada. Tuhan memberkati setiap kakak layan yang ada, kiranya Tuhan tolong setiap keberadaan mereka. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan urapan Tuhan untuk setiap kepada kakak layan, supaya setiap kakak layan lebih giat lagi Tuhan, lebih setia lagi Tuhan untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka di dalam PLKPA. Demikian Tuhan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah buang kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan tadi ada tugas adik-adik yang pertama sebagai pemimpin. Ayo, nanti tugasnya dari Karya untuk share link impanya. Jangan lupa, itu tugas pertama adik-adik sebagai pemimpin. Oke, Kak, abis ini mau ngapain Kak? Nah, kita akan persembahan nih Kak Toga. Persembahan. Siapin uangnya adik-adik, nanti persembahannya adik-adik kasih ke mama papa biar mama papa menyerahkan ke gereja. Oke, yuk sambil kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita nyanyikan satu lagu Aku Bawa dan Berikan. Pasti ada yang ketawa lah ya. Yesus
sudah mau penghujung ibadahnya. Ya, tapi jangan jangan ngangen. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Dan kalau adik-adik ada yang belum mengikuti ibadah impak, adik-adik bisa lihat linknya lagi. Nah, sebelumnya kita mau doa persembahan dulu ya. Yap. Doa persembahan siapa nih? KTP. KTP. Oke, pakai KTP ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah mempunyai kami pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu bagi anak-anak yang ditunggu. Kami tadi telah memberikan persembahan kami, Tuhan Yesus, berkat persembahan kami ini agar dapat jadi berkat untuk gereja kami dan memperluas kerajaan-Mu di surga, Tuhan Yesus. Hanya padamu kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik jangan kemana-mana, oke? Kita mau tutup ibadah kita pakai karya lagi. Karya? Kak? Oke, yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Lagunya apa Kak Togar? Semua yang tercipta. Pakai gerakan. Kakak, aku gerakannya gimana kakak? Adik-adik ingat ya pasti ya gerakannya ya. Gimana Kalau kakak? lupa ya sama-sama kita belajar sama-sama lagi, oke? Ya. Sampai kepada penghujung ibadah kita. Untuk itu kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu tidak akan selesai sampai hari ini saja. Roh-Mu akan tetap tinggal diam di dalam hati kami, menyertai kami setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami hari ini sudah Engkau berkati melalui firman Tuhan dan puji-pujian. Pujilah Engkau yang terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mengingat